Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Anda ini berbahaya sekali. Seorang warga Karet Setiabudi, Jakarta Selatan tidak disolatkan di musola dekat tempat tinggalnya dengan alasan almarhumah mencoblos pasangan Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat pada Pilkada DKI Jakarta 15 Februari lalu. Benar-benar membahayakan kita. Jadi kalau saya katakan terus terang bahwa jangan sampai ini terjadi di Indonesia. Jadi sosoknya Pak Anies ini jadi harapan besarnya mereka gitu ya. Apabila jadi Pak Anies menjadi presiden, maka HTI dan FPI akan dibangkitkan. Santai, 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 santai. Buat anak-anaknya Abah yang barangkali datang ke sini dan terkejut membaca judul yang saya kasih di video ini, jangan marah dulu ya, karena saya ngasih judul sesuai dengan narasi dari percakapan jejak digital ini ya. Nah, oleh karena itu kita harus menyimak dulu nih isi videonya seperti apa, dan nanti kita akan menyimpulkan gitu ya. Ini jejak digital ya. Ada percakapan dari mantan gubernur DKI Pak Ahok ya, ketika diundang di sebuah podcast. Jadi kita langsung saja menuju ke videonya. Mari kita simak sama-sama. Tidak ada cerita Ahok dengan Anies. Bagi saya Anies sangat tidak negarawan. Oke, buat kamu anak Abah garis keras yang Pilpres tahun ini baru menginjak umur 17-18, sini aku ajak wisata politik saat Pilkada Jakarta tahun 2017. Nah, ini buat para pendukung-pendukungnya, khususnya pendukung Abah ya, yang banyak juga kalangan-kalangan muda. Jadi ini kita perlu ya wisata politik gitu, biar kita tahu jejak-jejak digital yang telah terjadi selama tahun-tahun sebelumnya gitu kan. Sama-sama belajar gitu, karena jujur saja Ujang juga tidak terlalu tertarik dengan politik ya, tapi akhir-akhir ini tertarik karena benar-benar luar biasa sekali ya pemilu di tahun 2024 ini gitu kan, dramanya luar biasa sekali gitu kan. Jadi kita lanjut lagi. Kalau terbuka kemungkinan, yang mana yang memungkinkan? Apakah Ahok versus Anies atau Ahok dan Anies? Saya nggak tahu. Yang pasti bagi saya tidak ada cerita Ahok dengan Anies. Ketika saya kalah, saya langsung kasih Anies ucapan segala macam. Itu that's a game. Saya selalu kasih ucapan selamat. Bagi saya itu, kamu menang pun seizin Tuhan kok. Tapi yang tidak bisa saya terima, ketika Anda menang, Anda pidato memecah belah bangsa. Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Anda ini berbahaya sekali, karena Anda memecah belah umat. Ini kembali sedikit ke belakang ya. Ketika Anda baru saja dilantik menjadi gubernur, statement pertama Anda adalah ini kemenangan pribumi. Jadi saya sedang bercerita tentang peristiwa prakemerdekaan yang pada waktu itu memang ada stratifikasi. Tidak sama sekali tidak bicara tentang kemenangan pribumi, sama sekali tidak ada. Ini bicara tentang masa itu. Mereka yang tidak percaya dengan penjelasan Anda ini, ya, karena Anda dibilang gubernur yang pandai mengolah kata, Anda mengambil spesifik statement itu dengan merefleksikan apa yang terjadi di zaman penjajahan. Itu menjadi ada konteksnya ketika
yang Anda hadapi dalam kompetisi adalah Pak Ahok yang keturunan Tionghoa. Sehingga orang tidak bisa lagi melihat apa yang Anda sampaikan sebagaimana yang Anda maksudkan. Ini adalah simbol-simbol pernyataan Anda bahwa Tionghoa adalah penjajah, sekarang pribumi yang mengambil alih kota Jakarta. Itu kan bisa diartikan seperti itu pesannya. Boleh, jika. Tapi justru di era Anda membiarkan masjid-masjid, membiarkan pendukung Anda menggunakan politik suku, politik agama. Sehingga sampai hari ini dampaknya kata orang sangat dirasakan adanya konflik. Bahkan ada yang bilang kadrun, ada yang bilang kecebong, dan seterusnya. Itu gara-gara Anda. Seorang warga Karet Setiabudi, Jakarta Selatan tidak disolatkan di musola dekat tempat tinggalnya dengan alasan almarhumah mencoblos pasangan Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat pada Pilkada DKI Jakarta 15 Februari lalu. Jenazah wanita berusia 73 tahun itu akhirnya disolatkan di rumah. Bahwa Jakarta udah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini. Itu teksnya di mana-mana. Itu sangat memecah belah bangsa. Saya ini asli Indonesia sesuai undang-undang loh. Apa karena saya namanya Ahok? Itu yang tidak betul seorang Anies lakukan. Bagi saya Anies sangat tidak negarawan. Anda udah menang, yes okay gitu loh. Saya juga tidak bawa ke MA, nggak bawa ke MK. Waktu Anda ulang tahun DKI saya juga datang. Tapi kenapa Anda mesti pidato seperti itu? Posturing ya, Anda tuh menyesatkan. Itu aja ya. Saya boleh berpendapat kan? Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik. Terima kasih. Mohon tenang. Merinding sumpah lihat videonya. Aduh, statement yang Pak Anies nyatakan ya, itu memang benar-benar apa ya, sangat mengganggu ya, karena memang di situ kan sebelumnya saingannya adalah Pak Ahok ya. Jadi Pak Ahok itu sebenarnya udah legowo gitu kan dengan kemenangan Pak Anies. Malah Pak Ahok itu memberikan selamat untuk Pak Anies. Tapi entah apa yang ada di pikirannya Pak Anies gitu ya, sampai dia mengasih statement yang seperti itu, sehingga terkesannya itu DKI Jakarta itu sedang dijajah oleh Cina gitu ya, selama dipimpin oleh Pak Ahok ya. Sedangkan Pak Ahok itu sah warga negara Indonesia meskipun beliau adalah keturunan Tionghoa ya. Jadi ini bisa dibilang statementnya ini memang terkesan memecah belah NKRI ya, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi pemirsa. Wahai para kadrun, dengerin nih, dengan tidak memilih Anies, Anda sudah menyelamatkan negara. Ancaman serius kalau Anies Baswedan kuasai Indonesia. Ancaman serius kalau benar HTI dihidupkan kembali. Wow, HTI dihidupkan kembali. Saya amit-amit jabang bayi, mudah-mudahan tidak terjadi. Karena apa? Karena saya tahu persis gerbong dari Anies Baswedan itu penuh dengan kelompok-kelompok yang sangat membahayakan Indonesia. Mungkin Anda pernah dengar ucapan dari Alfian Tanjung, pendukung dari Anies Baswedan. Dia mengatakan, saya akan mendukung Anies Baswedan, dan kalau Anies menang, saya minta HTI dihidupkan kembali. Wow, HTI itu adalah organisasi terlarang di Indonesia. Hizbut Tahrir Indonesia itu berbahaya. Dia mengedepankan mengganti ideologi negara dengan ideologi khilafah. Belum lagi kelompok dari geng Petamburan misalkan, kelompok yang sangat intoleran.
belum lagi kelompok-kelompok yang lain. Contohnya Abah Aos yang dari Tasikmalaya yang barusan dipecat dari pesantren Suryalia, itu benar-benar membahayakan kita. Jadi kalau saya katakan terus terang bahwa jangan sampai ini terjadi di Indonesia. Wow, luar biasa ya jejak digital itu. Nah, buat kalian silakan, apabila kalian sudah benar-benar menyimak dengan baik video ini, silakan kalian simpulkan. Karena jejak digital itu adalah kumpulan-kumpulan fakta ya. Dan ini ada buktinya keluar dari mulutnya Pak Anies langsung ya. Melalui jejak digital ini, jadi kita tahu sejarahnya seperti apa. Makanya rata-rata orang yang berdemo di depan KPU itu, para pendukungnya Pak Anies, beratributkan Islam ya. Dan kita juga sudah lihat beberapa pelaku pendemo yang sering kita lihat orangnya itu lagi, mereka selalu bersikeras demonya itu ya. Orasinya tuh benar-benar luar biasa sekali. Mungkin mereka adalah golongan-golongan yang sakit hati karena organisasinya telah dibubarkan, yaitu FPI dan HTI. Jadi sosoknya Pak Anies ini jadi harapan besarnya mereka gitu ya. Apabila jadi Pak Anies menjadi presiden, maka HTI dan FPI akan dibangkitkan kembali gitu. Makanya mereka bersikeras sampai sekarang kan, bersikeras tuh yang hijab-hijab, yang agamis-agamis. Mereka lah yang sampai sekarang masih berjuang gitu kan, untuk menobatkan Pak Anies sebagai pemenang pemilu 2024. Seperti itu pemirsa. Nah, mungkin sekian, terima kasih buat kalian yang sudah menyimak. Semoga kalian dan keluarga selalu diberi kesehatan. Jangan lupa pamit, sampai jumpa lagi di next video.